dagang jangan ada di dalam pengajian. Ya suara terlalu ini amat ya. Iya. Ya cempreng suara ya roh astagfirullah. Serem amat. Aduh. Lagi Iwan kalau baca cempreng ngadu dong cempreng. Apa suara begini? Suara bawa gak ada suara bass treble mulu kebanyakan. Wah. Iya. Kasih bass sedikit. Lalu ini nih. Lagi iya. Ya sudah deh.
Dia jelas gak dengar jelas ya? Ya udah. Ya, buatannya nggak enak ini. Mana nggak enak ini. Ente jelas. Sesuatu yang baik dianggap jelas penjelasannya, tapi nggak mengganggu pendengaran Anda. Itu bagus namanya, itu baik. Tapi kalau ente lihat baik isi, tapi kuping terganggu, itu bukan baik. Ente biar ngerti. Paham nggak? Kalau dianggap sesuatu baik tadi ada kekurangannya, logis, wajar. Tapi kalau masih bisa diperbaiki, jangan pernah ngalah dengan hal-hal yang kurang dalam kebaikan. Inti bengong dulu makanya ya budak ini kupingnya dah. Paham ya? Ngerti kan Ente? Anak kecil nggak boleh ada ya. Jangan coba-coba malam kemis dan anak tanggung 15 tahun ke bawah di depan anak. Dari belasan tahun pengajian anak, Allah pengajian anak bukan pengajian anak-anak, bukan orang-orang tak berotak, bukan sekedar dia bertuhan tapi nggak mengenal cara mendekatkan diri kepada Tuhan Allah Taala. Itu jangan kira pengajian anak-anak ya. Jangan coba-coba ada anak di bawah 15 tahun ada di depan anak. Nggak manfaat. Ada waktu Anda anak-anak untuk hadir di majelis ilmu, bukan bulanan anak, bukan Bukit Duri. Makanya ente karena kebanyakan mengaji orang berilmu otaknya ada, dia mempersamakan majelis orang dengan anak. Allah segala sesuatu Allah ciptakan berbeda-beda. Ingat ya, segala sesuatu ciptaan Allah Ta'ala berbeda-beda. Itu menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Kita semua sama, tapi terjadi perbedaan. Bukan satu dengan lain yang memperbedakan diri dengan lainnya, tapi memang itulah kuasa Allah Ta'ala terjadi perbedaan. Dipersatukan dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam suatu jalan. Bisa dimengerti. Jalan tadi harus jelas, tidak mengganggu. Harus bisa itu isinya manfaat buat manusia, tapi tidak menyakiti lainnya. Ingat cari Rasulullah SAW. Jangan hanya speaker enak isi, tapi kuping terganggu. Bukan baik itu, bukan agama itu. Ente memperbenarkan diri yang ente sampaikan, tapi ente menyakiti orang lain dengan cara kebenaran. Bukan itu agama. Nah itu yang nanggok 100 ke atas. Kalau yang nanggok 2000 udah gak ada benar itu manusia. Gak ada benernya. Orang berpacu dalam usia siap menghadang kematian, ente berleha-leha dengan sekadar kesenangan. Na'udzubillah. Rahmatullahi. Agama Islam mengarahkan kepada kesempurnaan. Bisa dimengerti. Tiada sesuatu dikatakan sempurna selagi ada hal-hal yang dianggap kurang sempurna. Padahal jalan kesempurnaan diberi jalan oleh Allah Ta'ala. Ikuti jalan kesempurnaan. Bisa dimengerti. Pelaksanaan tadi ada yang kurang, ada yang kasih tahu. Bukan begitu, begini baiknya. Orang hidup kan begitu juga. Asalnya kan semua telanjang, nggak punya sesuatu. Apa yang bisa Anda banggakan dari kepemilikan yang Anda miliki saat sekarang ini? Asalnya itu Anda gembel telanjang bulat dan akan kembali telanjang bulat. Berarti nggak bisa ada kebanggaan seseorang dengan apapun yang dimiliki selagi kembalinya kosong. Otak biar jalanin. Otak gue bukan otak orang-orang biasa, biar ngerti. Ente mau ngaji sama anak, siapkan otak, siapkan hati. Otak doang tetap mental, hati doang tetap nggak jalan. Berarti dua-duanya diarahkan. Bukan aneh yang mengarahkan. Agama menuntut untuk berbuat sejauh itu. Bisa dimengerti. Kelemahan bukanlah suatu kendala atau rintangan untuk nggak mencapai tujuan yang sempurna. Walhasil orang hina orang yang nggak pernah belajar dari kesalahan dan kekurangannya. Itu orang hina inti. Sampai mampus dia hina. Dalam segala hal urusan. Dalam segala hal urusan. Berarti selagi dia hidup, dia ada dalam kurang, dalam lemah. Tapi karena dia hidup bergerak, dituntut oleh agama untuk menciptakan kesempurnaan dari kekurangannya, dia dituntut dengan kebenaran-kebenaran yang menguntungkan hidupnya. Berarti setiap gerakan membuahkan kesempurnaan dari kekurangan yang dialaminya. Kalau disadari kalau dia punya kekurangan dan diberi pengertian, dia mau berubah. Tapi ketika perubahan itu diberitahu untuk menjadi sempurna, dia nggak mau berbuat, sehina-hina manusia. Orang itu singkirkan dari aku, ya Rob. Anda bukan manusia, hina dalam otak, dalam hati. Jangan kayak dehemun. Orang lagi tegang di DM lagi. Ya Rob ya, berapa jam ya Rob ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الفاتحة إلى أرواح أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع. 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 وما زمنا وما كسلنا وما تلبنا وما دعونا وما رجونا وما عدلنا وما سرنا من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة. ثم الفاتحة على من به كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من الدنيا وبنائها. ثم الفاتحة على من به جميع السادات. آمين 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 الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rahmatullah, otak lo udah ngomel, keganggu. Rasulullah telah bangkitkan sebagai seorang guru. Tiada guru tanpa ilmu. Nggak dianggap dia guru kalau nggak banyak memberitahu dalam tuntunan ilmunya. Dan ketika diikuti apa yang diberitahu, orang itu tahu kemanfaatan. Orang itu betul guru. Bisa ada mengerti. Paham omongan. Nanti kebanyakan diajarin ilmu nggak manfaat. Kalau ilmu yang diajarkan nggak manfaat, jangan salahkan orang yang tidak mengambil kemanfaatan dari pemberitahuan. Salahkan kamu dulu, apakah betul pemberitahuannya bersandingkan ilmu? Kalau itu benar bersandingkan ilmu, untuk membuktikan semua tadi, buktikan kebenaran pemberitahuannya. Tapi kau tak ikuti, sedang yang lain bisa menerima pemberitahuan ilmunya, kau khianat. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Gila, kitab tandaan duit 5.000. Tandaan kitab kayak 5.000-an. Tapi kalau pakai kertas hilang mulu, pakai duit nggak hilang, bisa begitu ya. Luar biasa, pengaruh uang luar biasa. Dari uang neraka jahanam terbentang, dari uang surga terbuka. Bergantung bagaimana pemanfaatan dari apa yang Allah telah berikan. Alhamdulillah, ini kau udah ngomong anjing ya Rasulullah. Salim, Rahmat ya Rabb. Salim, Ibadallah. Udah assalamualaikum belum? Belum tuh. Bayangin nanti gangguan iblis kok datang sama anak di saat konsentrasi sedang berjalan, tetap anda iblis. Paham ini? Inti nggak pernah konsentrasi dalam hal-hal yang baik sih. Bisa dimengerti hal-hal yang baik itu dalam pandang agama. Kita selalu menilai baik dalam pandang keuntungan duniawi, bukan baik namanya neraka. Sesuatu yang baik difokuskan untuk agama. Berarti tidak boleh ada iblis selembar benang pun yang menghalangi fokus Anda. Ketika itu berjalan, hancurkan dulu itu benang yang ada. Untuk mengembalikan fokus sebagaimana semula atau konsentrasi sebagaimana semula, nggak mudah ente. Banyak orang-orang yang baik di sisi Allah Ta'ala, dia bersendiri. Bisa dimengerti, bukan bersendiri nggak punya teman. Bersendiri dalam hal urusan kebaikan yang dia tata. Paham itu ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa alhamdulillah malam Kamis yang pertama pada sekarang 7 Desember 2011 kata orang bertepatan dengan 11 Muharram 1433 Hijriah. Udah 33 sekarang ya? Iya. 33 ke 40 kurang 7 hari lagi ya? 7 hari lagi ditutup tuh uang tanggal apa? Uang tasyakuran. Kumpulin duit, bismillah ya Allah. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajalillah
وكونوا عوننا بالله عسى نحظى بفضل الله. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا بالله عسى نحظى بفضل الله. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا بالله عسى نحظى بفضل الله. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا بالله عسى نحظى بفضل الله. ويا أقطاب يا أنجاب ويا سادات يا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا بالله عسى نحظى بفضل الله. سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا بالله عسى نحظى بفضل الله. فيا ربي بسادتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويسفو وقتنا لله. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا بالله عسى نحظى بفضل الله. بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأين بنور الوجه يا الله. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا بالله عسى نحظى بفضل الله. صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا بالله عسى نحظى بفضل الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي القلب ذكر الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي القلب ذكر الله. لا إله إلا الله لا إله
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah pertama pada tanggal 7 Desember 2009 kata orang bertepatan dengan bulan Muharram dari 11 Muharram. Bulan Muharram 11 Muharram, udah 11 Muharram ya, 11 Muharram 1433 Jadi ya sekedar mengingatkan tanggal 17 Desember ini ya, satu, tidak ada arak-arakan dari Bukit Duri. Inti yang Allah Ta'ala kehendaki ya, tanpa halangan sesuatu. Kalau mau datang sebelum jam 10 sudah ada di sana. Pintu gerbang paling biadab, paling kejam Anda tutup setengah 11. Kalaupun ada di antara ente mau nungguin Anda di Pemda ya, jam 9 insya Allah Anda sudah sampai di Pemda. Masuk ke Al-Busro paling lambat setengah 10 ya. Kasih waktu setengah jam, tutup pintu gerbang. Kalau Anda masih istirahat ya setengah 11 pintu gerbang sudah Anda tutup. Adapun yang terlambat, memang Allah telah nggak kehendaki dia datang untuk memberikan kemanfaatan buat anak. Selesai. Hanya cabu-cabu. Ya, para pengkhianat yang sengaja memperlambat keadaan kebaikan yang sedang akan dilaksanakan. Selesai. Itulah ciri pengkhianat. Selalu berbuat hal-hal yang merugikan dirinya, berharap orang lain mencontoh kerugian yang dibuatnya. Paham itu ilmu? Salam ya Rabb, Muhammad salam. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Omongan bagus baik, kita belum bisa kerjain, tapi katanya ilmu. Enggak setiap ilmu yang diberitahu kemudian orang itu yang memberitahu pernah terlibat dalam pemberitahuannya. Tidak setiap ilmu yang diberitahu orang yang memberitahu tadi pernah terlibat dalam pemberitahuannya. Ingatin tuh ilmu. Negara babak belur sampai kiamat, gak ada makhluk di Indonesia mampu memperbaikinya kecuali iblis syaitan yang pimpin. Katakan dari aku ya, takkan pernah makhluk di Indonesia mampu memperbaiki keadaan Indonesia sebagaimana harapan mayoritas rakyat. Tak ada, kecuali iblis syaitan yang memimpin, baru dia mampu berbuat. Terus saya kasih tahu pengamat-pengamat hina soal Indonesia dari gue. Kalau Anda mampu, Anda bantah aku. Tapi masukkan televisi nasional dan TVRI 12 channel, bisa 22 channel. Kalau kekurangannya lu bikin sendiri. Ngomong agak meteran. Deh. Pun dalam agama, ketika ada pandangan-pandangan orang besar Allah Ta'ala dalam pemberitahuannya, bisa dimengerti. Sangka baik kita mereka sudah lebih dulu mengalami apa yang diberitahukan kepada kita. Tapi karena regenerasi terus berjalan sebagaimana kehendak ilahi menuju kehancuran alam semesta ini, sunnatullah berlaku, maka pemberitahuan demi pemberitahuan diambil oleh orang-orang berilmu sebatas yang dia tahu lalu dia berbuat. Karena terlalu banyak ilmu yang dia tahu, maka apa yang dia perbuat dia kasih tahu caranya, dan apa yang dia tahu ini manfaat pun diberitahukan saudaranya. Tidak setiap pemberitahuan yang manfaat dia yang memberitahu kemudian dia pernah terlibat dalam pemberitahuan ilmunya. Nanti ya, itu HP tinggal pulsa 200 kayak bunyi lagi. Udah yang nyolong pulsa banyak banget, sampai 1 triliun nyolong pulsa. Luar biasa, orang Indonesia terlahir untuk mencuri. Kenapa? Ketika rakyat yang hidup saat sekarang ini menikmati alam semesta Indonesia yang ada, yang pernah diperjuangkan oleh para pejuang nasional maupun pra-revolusi, sudah lagi tidak dihargai jasa mereka dalam sejarahnya, perkembangannya, bagaimana latar belakang mereka jadi pahlawan dan bagaimana sifat pengorbanannya, sudah tidak dihargai lagi oleh rakyat Indonesia saat sekarang ini.
Allah Ta'ala cabut semua nikmat. Bisa dimengerti. Ketika nikmat dalam di atas nikmat sadar diri bahwa kita terlahir gara-gara mereka yang hidup sekarang menikmati, lupa mereka. Nikmat sadar pertama Allah telah cabut. Ketika kesadaran sudah tak ada pada diri orang yang hidup bergerak menikmati apa yang dimiliki, hancurlah negara ini. Jadi ketika negara hancur, salahkan orang yang hidup saat sekarang ini karena dia mengingkari nikmat orang-orang yang telah berbuat banyak untuk negaranya. Bisa dimengerti. Pun urusan agama, ya, orang-orang yang ngasih agama dengan perbuatannya, deng. Demikian jasa besar mereka. Dilupakan ada orang-orang yang tanggung ilmu tapi pandai bicara, bahwa dia dapat segala nikmat sebab mereka punya upaya. Dilupakan sejarah orang-orang yang demikian berjasa dalam menerapkan syariat agama. Allahu Akbar dengan pengorbanan. Dia lupakan, pengertian dilupakan, dia nggak mampu mencontoh sebatas yang dia mampu lakukan. Seakan dirinya. Berarti dia ingkari nikmat Allah Ta'ala yang didapat sebab mereka. Sejak itu hancurlah orang yang beragama. Bis. Tuannya kalau belum nanggok ngomong kayak nggak bisa direm. Kenapa sih? Mesti pakai box kali ini, lem box. Abang nanggok dulu. Jangan nanggok dulu. Nanggok dulu. Nanggok dulu Anda, ini kalau belum nanggok suka dendam ngomong, heran deh kita. Tahu separuh setan juga kita sih. Kalau aneh separuh setan nanti 3 berapa? Speaker bengek. Inti yang megang speaker siapapun Anda jangan nyabu ya. Jangan makan haram. Kalau mau dekat sama aneh, jangan nyabu. Inti kalau mau dekat sama aneh dalam segala cara jangan nyabu. Nyabu seminggu sebelumnya bebas. Tapi waktu ketemu anak jangan nyabu. Udah begitu. Anda kasih jalan. Seminggu sebelumnya ente boleh mabok, ente boleh membunuh, ente boleh mencuri, ente boleh bebas dengan segala macam bentuk pelanggaran yang tetap siksa akan Anda alami. Sadar tidak sadar. Tapi pada saat ente mau ketemu anak, tolong tuh nggak ada gitu-gituan. 3 hari sebelumnya ente udah enggak, seminggu sebelumnya udah enggak. Sama megang speaker anak. Bisa ada yang kasih tahu. Jangan ada dosa ketika ente siap menghadapi anak. Dosa yang Anda perbuat orang lain tak pernah tahu, tetap Allah telah wujudkan pada saat Anda berjalan. Nanti itu omongan. Dosa dulu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Salatun bisa ramen mobil deh. Jadi tangguhkan kuat. Salatum bisalamil mubini linuqtati ta'yin ya Rabbi. Salatum bisalamil mubini linuqtati ta'yin
طريقا مسبلا سبل الرشاد Nangguk cepet amat kok. Masa 2 orang, ribuan orang nangguk cepet amat? Berapa orang? Ada 6 orang yang nangguk, ada? 8 kurang, mesti 60. Maksudnya hasil tanggukan bisa lo colong. Kalau orang sadar Anda banyak duit anak. Dari mana? Dari ente. Kalau ente saja dari mana dia dapat? Dari orang lain. Orang lain itu dari mana? Entah dari mana. Siapa yang menggerakkan semua? Allah Ta'ala. Jadi model ente. Lalu Anda dapat, Anda gunakan untuk apa? Yang tahu untuk itu, yang nggak tahu, yang nggak tahu. Tapi Allah Ta'ala Maha tahu. Bisa dimengerti. Apa hasil dari akhir yang kau dapat? Tidak kau dapat. Kapan? Ketika kau mati. Habis. Apakah cukup sampai di situ? Tunggu permasalahan. Nanti ya. Rahmat orang berkikir dengan kebaikan. Alhamdulillah. Qurannya menebus tuh. Tebus semua perilaku anjing babi anak masa silam. Anak tebus terbayang itu. Nggak bisa terbayang, ingetin masa-masa jadi anjing bagaimana, waktu jadi babi bagaimana, waktu jadi maling bagaimana, aneh ingetin. Ya. Jalan apa ya Rob yang bisa aku tebus nih dosa masa silam aku?
gitu. So bisa dimengerti. Sambil merebus dosa masa silam, sambil pun melakukan dosa yang berjalan. Kapan tuh dosa berkurang? Yang masa silam kita tebus dengan cara ibadah, dengan cara modal-modal yang dalam agama dibenarkan, tata caranya yang mudah-mudahan Allah terima. Yang kita kerjain sekarang pun bertambah. Kapan orang bisa berbahasa bangga dengan apa yang dimiliki? Nanti gak sih ente? Kayaknya negara nggak bakal bener. Nggak bakal bener. Yang sekarang main kaya-kayaan dari mana? Main kaya-kayaan dari mana? Main kaya-kayaan. Pegawai gembel yang punya mobil dari mana? Lu punya mobil, gaji lu berapa? Hitung gaji. Udah aja begitu, bisa dimuti. Inti gaji inti berapa sebulan? 3 juta, 4 juta. Punya mobil 150 juta dari mana? Ya, anak ente 3, bini ente 1, belum pacar ente di warung-warung mana ada. Ya di kafe-kafe jangan kayak bohong. Emang tuh perempuan gak doyan duit? Dia gak makan duit. Gak ada perempuan sejelek-jelek perempuan gak makan duit ente. Ada gak perempuan makan duit? Gak ada. Diminta duit, dimanfaatin tuh duit. Beli sampai, beli anduk, beli utang, beli tanah dalam, ya beli Orson, beli lipstick, beli so nice. Ya, kalau itu punya pacar makanya so nice, tampol jidatnya. Itu punya pacar doyan so nice, gebukin tuh perempuan. Apaan so nice? Gua habis duit gua gara-gara lu masih jawab so nice. Ya, ketika orang kurang yang mengikuti hawa nafsunya, kerugian dia dapat tapi dia bangga. Kerugian dia dapat tapi dia bangga. Tahu gak arti so nice? Kerugian dia dapat, dengan uangnya dia boleh cari payah-payah, ditebar kepada perempuan-perempuan tadi. Si perempuan berkata so nice, luar biasa. Buat ente bangga. Orang kurang akal, duitnya dihabisi bakal perempuan yang bukan haknya. Yang kayak merengut bung, gue beperin listrik lu. Satu di antara sifat kurang. Jadi lihat, inti pasang lampu buat apa? Penerangan. Sinar itu terhalang oleh pepohonan. Numpang tanya, apa manfaat lampu yang kau gunakan untuk menerang? Jawab, alhamdulillah Allah telah ciptakan otak anak. Alhamdulillah, masyaallah, alhamdulillah. Artinya Anda nggak pernah mau melangkah yang sifatnya kerugian buat makhluk siapapun. Langkah Anda nggak pernah ada niatan merugikan, membahayakan manusia. Haram ya Rob, matikan aku muda-muda. Kalau aku punya niat membahayakan saudara ataupun orang yang tak seagama, matikan aku ya Rob. Anda nggak pernah begitu, karena nggak punya niatan seperti itu. Bisa ada mati ente. Allah Ta'ala pelihara hal-hal yang sifat merugikan manusia selalu dalam pengawasan Anda. Paham ya? Itu pasang lampu penerang berbiji-biji untuk apa? Untuk tujuan baik menerangi. Tapi ente lupa diri bahwa sinar itu dihalangi oleh dedaunan. Tanpa kau tebang, tanpa kau berbuat bagaimana cara. Itulah kekurangan manusia. Kalau orang sudah nggak peduli dengan sifat kurangnya, yakinkan dia hidup selalu dalam kurang, tapi dia tetap bangga. Habis. Oh, alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Cintai diri kamu sendiri untuk hal-hal yang baik. Ketika kau dapati kecintaan diri dari kebaikan, kalau memang kau orang pandangan agama baik di pandangan Allah Ta'ala, kau menghendaki kebaikan yang kau miliki didapati oleh saudara. Paham? Ahli neraka beraneka. Satu di antara ahli neraka, dia hanya cari kebaikan untuk dirinya. Masallallahu alaihi wasallam. Ingat ente, dalam pandangan Allah Ta'ala nggak ada makhluk seperti itu. Bukti kuat, riwayat berkata seperti itu. Orang baca doa nangis Allah telah tolak sampai Nabi Musa berkatakan, ya Rabbi, seandainya kata bahwa yang ada di tangan aku, niscaya aku luluskan permohonan orang itu. Allah telah kasih tahu. Dia baca doa hanya buat dirinya. Artinya dia mengejar kebaikan dan berbuat baik, keuntungan kembali hanya buat dirinya, tanpa memikirkan orang lain untuk dapati kebaikan sebagaimana apa yang diharapkannya. Allah telah tolak dia punya doanya. Paham, hai Musa? Gimana orang sekarang? Mau bicara nasionalisme, wawasan kebangsaan, anjing. Lo ngomong nasionalisme kebangsaan, lo mau ngomong merah putih, hati lo kosong dari merah putih.
Hanya bahasa ente yang menghiasi bahasa ya. Itu ngomong agama, anjing ngomong agama bukan untuk diomongin. Alhamdulillah. Udah nanggok nih. Bilang, kok anda udah nanggok? Bilang, Ustaz maaf, udah nanggok Ustaz. Cuma belum 2 kali. Ada anak bubar. Ya Rahmanullah, bismillah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi Bismillahirrahmanirrahim. Ambil berkah ya Rabb, 5 menit atau 10 menit deh. Namanya ngegirangin orang udah ngasih duit, Kak. Masa kita nggak punya timbal balik? Oke. Namanya anu udah nipu ente minta duit, masa nipu nggak dibalas dengan nipu. Jadi anu mesti nipu ente pakai ilmu, ngegirangin tuh supaya ente keluar duit nggak berasa ane tipu. Alhamdulillah. Terus sampai rumah, iya gue bilang gimana bukan? Teman bilang udah tahu kan lu Haji Habib dia nipu. Jujur dia nipu, dia ngomong sama gue. Bisa ada mengerti? Jadi nggak ada orang dianggap menipu ketika diberitahukan orang itu lebih dulu aku penipu. Tapi racun manusia ketika dia dengan kebaikannya. Allahumma, gerak langkah bahasa dan cara yang diterapkannya sesungguhnya menipu. Berkata di Syekh Imam Abu Uthman Sa'id bin Ismail Al-Hiri radhiyallahu anhu wa rajami barakatuhu wa nasara fi darin amin kepada siapa beliau bernama Abu Uthman, huwa Syekhul Imam Al-Muhaddits Al-Wa'iz Al-Qudwah Syekhul Islam Al-Ustaz Abu Uthman Sa'id. Tuh namanya Sa'id bin Ismail bin Sa'id bin Mansur An-Nisaburi Al-Hairi As-Subi. Bukan Ustaz Mansur nih, bin Mansur. Bukan hakim. Mau SMS ilmu tauhid gratis. Ya. Susah sih ulekan. Aduh Allah. Inti mendingan murtad kepercayaan yang begituan ya. Mendingan inti murtad lebih hormat di mata anak. Lebih terhormat inti murtad di mata anak ketimbang percaya orang-orang yang biasa di TV. Udah selesai dari gue habis. Allah ya Rabb. Alhamdulillah. Apakah semuanya salah? Ada yang ada ilmunya kita terima. Ya benar. Ya benar. Ya benar. Wah ini tukang tipu nih. Dari mana saat bahasanya benar dia tukang tipu. Kalau orang bodoh bicara agama, dia menipu sebelum bicara. Orang bodoh bicara tentang agama Islam, dia menipu sebelum berbicara. Benarnya menipu dirinya dan orang lain. Apalagi bodohnya bisa dia mengerti. Udah aja. Berarti agama Islam bersendikan ilmu. Nggak asal orang bisa membicarakan agama. Orang berilmu pun dengan kualitasnya masing-masing. Dia harus tahu dirinya. Jangan dibicarakan sesuatu yang dia nggak pernah ada di dalamnya. Kenapa mesti begitu? Untuk menyelamatkan diri dari tanggung jawab dia kepada Allah Ta'ala dari bahasa yang disampaikannya. Ngerti ya? Deh, Sallallahu Muhammad deh. Beliau wa Syekhul Imam, teladan, panutan, al-muhaddits, ahli hadis, al-wa'iz, seseorang yang demikian hebat dalam memberikan bimbingan dan tuntunan dalam bentuk rangkaian kalimat yang manfaat. Al-Qudwah, teladan dalam segala. Lihat ente. Kesimpulannya, nggak ada nasihat pandangan yang Anda sampaikan buat ente, ana lebih dulu terpukul dengan nasihat yang disampaikan melalui kitab-kitab orang-orang besar Allah Ta'ala. Melainkan untuk orang-orang tadi ya, yang aneh ambil rangkaian nasihatnya, berharap, ingat, aneh nyampein. Nggak selalu yang aneh sampaikan aneh pernah terlibat di dalamnya. Kan zaman beraneka, bisa ada mati.
Ane tahu 10, ane sampein 10. Enggak semua yang ane sampein 10 pernah ane laksanakan. Minimal 2, 3, alhamdulillah ya Rob, terima kasih banyak. Aku bisa berbuat dari 10 yang aku sampaikan, 3 aku lakukan, alhamdulillah. Rasa syukur tadi karena memandang ini adalah ilmu dan kewajiban untuk disampaikan. Allah Ta'ala kasih lisan ringan menyampaikan keselamatan buat anak dan buat saudara. Dapat lagi pahalanya. Kenapa? Karena rasa syukur. Bisa ada moli. Tapi kenapa kebanyakan seperti itu? Bahasanya kemana? Nasihatnya Allahu Akbar. Kok manusia nggak jadi bertambah baik dalam kehidupannya melalui aturan agama yang berjalan? Ketika orang bodoh bicara, dia sudah menipu. Paham tuh omongan? Orang bodoh bener nipu dalam pembicaraan. Kenapa? Sebab dia nggak punya hak untuk membicarakan agama, di mana agama Islam adalah ilmu. Dia nggak berilmu. Dibicarakan agamanya. Benernya salah, apalagi salah. Na'udzubillah. Lacurnya manusia sekarang sampai ke depannya, dia membicarakan sesuatu urusan agama yang kembalinya nanti mati kepada Allah Ta'ala. Dia nggak tahu urusan apa-apa. Makanya kebanyakan nggak jadi membuahkan kesadaran dalam agama, karena yang bicaranya sudah dalam salah dalam pandang agama. Udah begitu. Mari ya. Nanti hadir mana? Ini mau tasyakurannya tanggal 17 nggak ngasih. Nggak dosa. Dosa dari mana? Nggak ada hukum kok. Itu kan masalah ngasih. Alhamdulillah gue ada rezeki. Nggak ngasih, yang gue gak punya duit. Sama agama nggak dosa. Amanah ente khianat. Berhenti anjing. Aku nggak membutuhkan manusia hina dalam upayaku ya Rob. Hentikan anjing-anjing itu ya Rob. Nggak lama ente berhenti. Sadar nggak sadar ente bisa rasakan. Udah aja begitu. Udah dalam agama nggak dosa. Ente nggak ngasih, nggak dosa. Dosa dari mana? Nggak ada hukum. Ada anak kasih nggak ada, apa urusannya? Nggak dosa. Sama aneh, ente khianat ya Rob, singkirkan anjing-anjing ini ya Rob. Tuh mana? Ente anjing dalam agama. Udah nggak ada hubungannya dengan dosa. Tapi di mana anak ente anjing dalam agama. Ya Rob, singkirkan orang ini segera. Atau timpakan dia musibah bala bencana sampai wafat ya Rob. Ini orang musuh agamaku ya Rob. Tuh, mana lain lagi. Kenapa seperti itu? Hanya yang berbuat, yang tahu dan mengatakan benar yang disampaikan. Tapi ketika dia nggak terlibat dalam kebaikan yang selama ini dia ada di dalamnya, yang sesungguhnya adalah melibatkan dirinya sejak dia mengenal majelis ilmu ana, dia terlibat sesungguhnya. Kok pada saat dia tak peduli, padahal pemberitahuan sekian lama dan berlangsung dari tahun ke tahun, dan tahun ini Allah Ta'ala kehendaki yang ke-20. Kok dia baru 3-6 bulan nggak merasa apa-apa? Ya Rabbi, ini manusia pengkhianat, singkirkan dia ya Rabb. Atau kirim dia siksa sampai sejak kau bacakan sampai pulang ke rahmatullah habis ya Rabb. Tuh, amin Allah Ta'ala dia nggak dosa. Paham tuh? Nggak ada dosa. Kenapa nggak ada dosa mendatangkan laknat? Ente lihat apa yang anda perbuat, yang anda kerjain apa? Ente lihat gerak-gerik anda dalam keseharian. Apa? Kemana? Untuk apa? Udah, yang tahu anak, yang sama anak, yang kerja bareng sama anak, tahu. Bisa ada muli. Karena dia tahu, ya dia berbuat, dia membantu. Bisa ada muli. Baru dia lebih sadar lagi. Allahu Akbar. Begitu amat Ustaz, ya udah kok lihat kepentingan orang, bukan kepentingan pribadinya. Nah, dapat tuh hidayah taufik. Allahu Akbar. Sayang kan niat ngasih 5 juta, semen dapat 500 bohong. Ngasih 5 juta, niat 5 juta, semen dapat 500 bohong. Nggak ada niat 10% dari yang diniatin. Dan min kalami di antara ucapan Sayyidina Imam Utsman Yuhaib bin Ismail Al-Hirri mengatakan, man ammara sunnata ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikmah, wa man ammara al-hawa ala nafsihi nataqa bil bid'ah, li qawlihi ta'ala wa in tuti'uhu tahtadu. Ala khawfu min Allah azza wa jalla yusiluka ilayhi wal ujbu yaqta'uka anhu wa ihtigarun nas fi nafsik maradun la yudawa. Yang enak yang mana ya Rob? Yang mana? Ini dia yang awal deh. Capek banget. Enakan besok aja malam Jumat terusin nih. Mau terusin sekarang sampai malam Jumat aja nih. Malam Jumat kan kita di Al-Busra. Mau sekarang mau malam Jumat? Kalau sekarang separuh, kalau malam Jumat full. Kalian anak kok ngakal begitu lagi. Walhasil Ustaz Alwi wana Alwi Habib. Emang bener dia ngaku dilicik bener. Tapi gue heran dia pakai ilmu apa sih? Dia ngaku nih, gue orang masih percaya.
Gue jujur orang gak percaya. Gue jujur orang gak percaya. Dia ngaku tukang tipu, pengkhianat, raja munafik. Dia ngaku depan orang di mana aja. Gue bingung itu orang. Bisa orang pada percaya. Gue jujur terang-terangan apa adanya. Orang buang muka. Kata anak-anak, lo jujur waktu ngomong, harian lo gak jujur. Nampak di wajah lo. Habis. Paham tuh ilmu? Ente jujur waktu ngomong. Ketidakjujuran ente selama ini Allah terlihatkan pada wajahmu. Sehingga kejujuran tadi ditutupi oleh pengkhianatan yang menaun. Ngerti itu ilmu? Paham gak? Ente kenapa dia kebiasaan kok ada berani ngangat? Maaf ente, gak musim demam berdarah. Ente kalau demam berdarah jangan berobat ke dokter, ke rumah aneh ya. Kalau ente kena penyakit demam berdarah jangan ke dokter, ke rumah aneh ente. Ke rumah aneh, siapin itu ente ramuan obat nyamuk. Ke dokter mahal ente. Ke rumah anak aja deh di Citayam sono. Allah 10 menit baik ente. Demam berdarah, HIV AIDS ke tempat anak, jangan kayak ke dokter. Mahal. Ente kena HIV AIDS ke tempat anak sudah. Anak jamin. Oh, jamin apa? Ya, kalau ke tempat anak ke Albusor Citayam, ada obat sebentar ente. 7 menit selesai itu penyakit. Enggak ada dodet ente. Kena HIV AIDS. Alhamdulillah ya Rob, perbanyak HIV AIDS di negara Indonesia ya Rob. Ketika HIV AIDS semakin waktu, semakin besar jumlah yang menderita, yakinkan negaramu semakin dalam kebinasaan dalam pandang agama. Selesai. Kesian. Mari ente, dibiarkan orang nyabu dan. Diberi solusi, boleh nyabu, naik kondomnya. Bukan itu solusi yang baik. Bisa ada ngerti? Ini paling nganga, ini nggak naruh apa? Ngerti ya? Bukan itu solusi. Tumben MUI ini udah lama nih nggak ngomong-ngomong sesat. Biasanya kan MUI apa aja ngomong, MUI apa aja? Bola diomongin apa aja? Apa aja MUI? Oh, kerjaannya ngapain? Kirim salam orang MUI suruh ngaji mana ya? Kirim salam. Yang namanya ngaji bukan baca kitab ente. Yang namanya ngaji bukan dengerin ilmu dari orang yang dianggap mengerti, bukan. Bisa mengerti. Kalau orang itu berilmu, ya disuruh ngaji, sadar diri. Ada apa pada diriku? Orang itu memaksa aku untuk mengaji kepadanya. Dan sekilas kulihat aku lebih pandai ketimbang dirinya. Sadar diri ada apa? Bisa ada mengerti? Sifat orang berilmu, Allahu Akbar. Semua langkahnya ilmu ente, tapi jarang yang memahami. Kenapa kok nggak paham? Selama ini ente diajarin nasihat ilmu doang, bukan tuntunan yang menguntungkan, bukan pandangan yang dapat menyentuh hati sehingga membuka pikiran. Surga terus diajak ngomong. Udah kita makan sehari 2 kali. Bisa dimengerti? Surga terus diajak ngomong. Isi surga terus keindahannya yang dibicarakan. Udah kita ngontrak. Kata yang ngontrak, saya jadi surga kontrak. Biar ngontrak juga kalau emang segitu, anak bini kita baik sama kita. Ya kita mau berangkat cium tangan, kita pulang cium kaki, kita tidur dicemplakin. Itu nikmat sama ente, itu surga sama ente. Enggak kontrakan enggak berasa lagi. Nah bangun tidur baru ditegur. Ini kira surga apa sih? Luar biasa. Boleh terus nih? Enggak jadi kesinggung nih terusin? Masih bisa tahan 20 menit lagi? Aduh udah gak tahan. Tadi waktu dimintain nagokan lu gak ketawa Pak deh. Waktu dimintain nagokan pada nunduk dia. Luar biasa tuh Habib. Luar biasa. Bocahnya kok dia nipu. Ada yang ngomong kayak petake tuh orang. Betawi seter kok ngomong petake. Di antara ucapan beliau, man ammara sunna ala nafsi qawlan wa fi'la nataqa bil hikmah, mana bebas. Siapapun dia yang selalu dalam ucapan perbuatannya menekankan, ya, mempertegas kesunatan syariat Rasulullah SAW. Siapapun dia, apa dan bagaimanapun dia,
dalam ucapan dan perbuatannya selalu dalam ucapan diingetin ente tentang kesunatan Rasulullah SAW dalam syariat. Ini sunat Rasul ente begini. Bukan jenggot ya. Itu sesat. Kalau jenggot sesat namanya, bukan sunat. Sesat. Kalau jenggot sesat itu bukan sunat. Yang bilang sunat gebukinnya tuh anak. Sunat tai sunat. Sunat naik angkot bonceng. Iya, naik angkot bonceng sunat tai sunat. Jenggot lo panjangin duit boleh ya ilah tinggal 2.000 perak. Bukan sunat tuh, jenggot-jenggot bukan sunat. Bilang dari anak sesat itu namanya. Orang miskin sih jenggotnya panjang. Miskin makan tangan kiri. Ya ada kereta bonceng. Yang di atas lagi malu-maluin. Pakai gomis kayak biji putih, buju nggak kayak anak dalam. Itu orang sesat itu. Jenggot-jenggot berhenti, jangan ngaji mana berjenggot ya, kecuali 3 cm. 3 cm nggak apa-apa deh. Ya, sama ame itu, ame jambu kancing. Ada nih kok 3 cm nggak terlalu hina. Tapi kalau 5 cm, 7 cm, 9 cm melengkung Allah, melengkung. Ini nggak benar jenggot melengkung. 12 lembar melengkung. Di tengahnya dikosongin bakal jalan semut. Yang dibilang jenggot sesat, jangan ya. Siapa yang berjenggot berhenti 3 cm aja. Kamu 3 cm. Ana juga sebetulnya kan ada jenggot ana malu. 1 ketara tua, 2 enggak pantas lihat muka anak berjenggot. Enggak ada. Kosongin aja. Gigi ompong. Mata cacat. Jenggot panjang. Embe tahe. Bukan kurang mun. Seorang mun yang berjenggot embe itu ngomong dia, embe mun. Gua bagi daging kambing lu. Enak aja embe. Dia maksud dia benar yang berjenggot begitu embe. Nah lagi di depan jenggot. Ini sampai jenggotan jangan. Tiga siapa itu? 3 cm besoknya. Ya, sasi payun 3 cm wae-nya. Datang dari gunung yang meletus malaman. Jangan, nggak boleh. Kalau mau ngambil yang ada di masjid sana, minta maaf dari Allah, ya. Oh ya. Kebanyakan emang suka orang Sunda yang belum kenal anak tuh jenggotnya, ya, panjang-panjang. Yang sudah kenal anak tegurin. Tuh, kalau anda demen, anda tuh, ini biar tahu sifat anda. Kalau anda demen, orang itu anda omelin, orang itu anda maki, orang itu anda banyonin yang enggak. Anda kasih itu berarti anda masih demen. Tapi kalau anda nggak demen, anda nggak peduli, udah amat. Apa urusan lu mau gue? Tapi agama nggak ngajar begitu, kasih tahu yang lebih baik. Tuh, bisa ada mengerti ya. Jangan panjang. Ente umur 30 tahun, jenggot ente ke orang 62. Bisa ada mengerti. Kalau bini ente cinta, ente gampang ya bini ente. Paham ente? Enggak ya? Bebek Amazon. Bebek Amazon. Berak lu jongkok, jenggot panjang. Ya, kalau jenggot panjang pakai Mercy. Wah, rumahnya di mana dia? Di Menteng atau di Cikeas. Kalau jalan dikawal sama tentara 60, polisi 120. Oh, dia jalan semua lampu dibikin merah, hanya dia doang yang boleh hijau. Baru inti anda hormatin. Ya jangan, ya nggak malah. Ujungnya dulu nih orang umur 55 60 jenggot panjang dikatain orang kurang, orang gila. Dulu itu, sekarang jenggot panjang, iya muka hitam jelek, jidat hitam, dihormatin. Yang hormatin orang gitu lebih biadab, lebih jelek ketimbang binatang. Sebab ditangkap kemuliaan seseorang dengan jidat hitam dan jenggotnya, nggak tuh malu. Nggak malu. Kasih nasi goreng campur tikus. Nggak malu. Astagfirullahaladzim, nggak malu. Anda paling demen hinain orang yang begituan. Layak. Bisa dimengerti. Kenapa begitu? Jangan sampai ente yang Allah biara kenal anak nyuntuh yang begituan. Terekot. Nggak malu maling. Begitu. So asma husna maling. Habis. Bisa dimengerti. Gila asma husna, maling. Terekot, maling gak tuh malu lo. Alah, gak bisa ngajarin orang membaca-bacaan gak tuh malu. Itu. Ya orang bodoh bawa cara benar tetap dia menipu. Nipu dirinya, nipu orang lain. Udah aja begitu. Nanti dalam sesuatu rumusan benar
ketika dibawakan oleh manusia lain, dipadu dengan rumusan yang ada, nyatanya dia salah, tetap rumus yang menang. Menang ini rumus, tetap dia salah. Itu ilmu agama. Bisa ada mengerti? 7 kali 7 49. Yang bikin Apollo bantah, tidak bisa. 7 kali 7 49. 7 kali 7 61. Udah dibikin Apollo. Lalu apakah ente mau menyerah dengan hitungan orang tadi? Udah dia bikin Apollo. Apollonya dia silahkan bikin, tapi rumus mengatakan kau salah ketika kau berkata 7 kali 7 61. Itulah ilmu. Wah, jadi kemanapun jalan, ketika ilmu yang menuntun, ente nggak ketakut kanan, nggak takut kiri, terserah. Ente boleh ikut, alhamdulillah. Nggak, toh nggak merugikan ana. Ya ketika ilmu berjalan, tentu orang yang tahu benar dia ikuti apa yang dilihatnya benar. Orang yang nggak kepengen benar karena dilihat yang lain nggak mengikuti, tapi banyak pengikutnya, dia memandang kita salah, malah kita di mata mereka hina. Itulah orang hebat. La yakhafu lawmata laim. Dia nggak pernah takut cacian-makian orang yang mencela, yang dia ada dalam benar, meskipun jumlahnya amat sedikit, tapi kebenaran yang dilaksanakan, rumusnya seperti itu dijalani, tetap dia dalam agama benar. Mubarak fi, diberkahi orang itu. Ngerti ya? Nah, itu yang 10.000 ke atas, yang 2.000 hilang berkah. Ini niatan mau seberapa jam doang ya Rob. Dia 5 menit lagi deh. Boleh minta waktu 5 menit lagi, boleh. Gimana nih tambah setengah jam nanggok 2 kali mau? Kata anak-anak begitu lagi. Kalau ntar ada yang mau setoran, buat tasyakuran boleh. Setoran boleh setoran pertama, setoran kedua, setoran ketiga. Untuk sementara yang setoran di atas hampir mendekati 15 juta baru jamaah Telkom, baik dari Al-Huda dan seputarnya. Telkom bagian RW sana tuh terus, alhamdulillah ya. RT-nya kayak, RW-nya kayak, ya sekretaris kayak sampai jamaah Telkom tuh bilang suruh cari rezeki sama orang baik. Jangan cari rezeki hanya buat ente, ajak kakak, ajak adek, bisa mengerti. Allahumma, ane nggak mintain anak-anak anak untuk tasyakuran, mantu anak enggak. Mereka kasih anak catat ente, ane nggak minta duit tasyakuran. Waktu mereka memberikan anak uang, ngelihat baik mantu maupun anak-anak yang perempuan 2, anak terima. Kenapa? Lah amal dia, masa anak mesti bantah? Jangan. Ada. Itulah pendidikan yang berhasil. Bisa ada mudi, nggak pandang bapaknya yang berbuat. Tetap kebaikan harus aku kejar dan ini manfaat. Udah, anak ambil duit anak-anak mantu, anak ambil sini. Nah, ntar lebihnya baru kita bagi. Tuh kan dia ngomong gitu kan. Sampai suruh mau. Mana bebas ya, mana amar sunnah ala nafsihi qawlan wa fi'la. Barang siapa dalam hal kehidupannya dia selalu menekankan sunnah Rasulullah SAW. Yang tidak ngerti sunat bukan seperti umum orang tahu. Sunnah Rasul yang menjadi ajaran Rasulullah SAW sebagai keseluruhan itu sunnah Rasul ente. Paham ya? Paham gak ente? Syariat Rasulullah SAW begitu itu sunat Rasul, bukan sunat jenggot. Bisa ada mengerti? Ya ini sih sunat supir angkot. Bisa ada mengerti? Ini nggak pernah kagum lihat orang muda-muda jenggotan. Allahu Akbar, belok-belok tuh jenggot. Apalagi kalau ukuran makan nasi nempel. Ini geli amat, udah jenggotan, kumisnya tebal, nggak berurut, nggak rapi, diguntingnya begitu asal-asalan. Allah, tetelan yang selang di jenggot. Itu tempe bacem sampai dua kacang gedengnya di sini tuh. Ya Rob, astagfirullahaladzim. Ya makan tangan kanan juga, tangan kiri juga. Ya Rob, gila sunat bedal monyet. Ya Rob, kesian itu orang monyet udah. Makan kanan ngambil, kiri minum, monyet. Paham ini? Mau Habib kayak mau kiai, kalau kanan sama kiri berperan pada saat dia makan, katakan dia monyet, habis. Ente kenapa? Tapi kan dia orang alim. Tai, nggak ada orang alim makan 2 tangan. Monyet yang begitu. Ini duit siapa ini 5.000?
Gila, abis ngatain orang lihat duit berhenti terus. 5.000 lo ngatain orang bisa berhenti, gimana 5 juta? Cek ah. Bisa begitu. Man amara sunnah ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikmah marah bebas barang siapa dalam keseharian dia, ya. Ingat sunnah Rasul, ya. Ajaran Rasulullah SAW itu sunnatullah Rasul. Barang siapa dalam kehidupan dia selalu menekankan hal urusan baik ucapan maupun perbuatannya tentang syariat Rasulullah SAW. Iya, yang namanya syariat mencakup, bisa dimengerti, ada makruh, ada mubah dan bisa dimengerti. Lebih khususnya yang berkaitan dengan kewajiban ente, begitu itu sunat Rasul begitu. Intinya semua keberuntungan kehidupan, kan begitu. Dalam ucapan perbuatan dia, penekanannya selalu kita lihat gitu. Nanti ente bukan nasihatin orang dalam kebenaran. Sebentar dia melanggar apa yang disampaikan, bukan nasihatin orang kayak malaikat. Padahal dari gerak bibir, gerak mata dalam kehidupannya dia keluar dari apa yang disebut sebagai sifat malaikat. Bukan kamu ya. Paham? Dalam ucapan, perbuatan, dalam keseharian. Makanya kalau mau kenal orang jangan sewaktu-waktu, ikuti dia, cari tahu dia, bagaimana dia. Kita ikuti untuk kita cari tahu. Kalau emang dia berilmu, aku dapati ilmunya dengan sebab aku ikuti dia. Bisa dimengerti? Kalau dia berilmu, aku pengen dapat ilmu, dia sampaikan seperti itu, aku ikuti dia. Nyatanya apa yang disampaikan dalam bentuk sunnah Rasul dan dia nggak berbuat sebagaimana apa yang disampaikan. Makan dua-duanya, bisa ada mengerti? Nggak kenal auratnya, ya Allah ya Rab, jadi imam, dengkul kemana-mana, pusat kemana-mana, ya Rab. Berhenti ini jadi imam kepada orang tadi. Tetap pisahin diri, jangan bayang jadi makmum. Kalau imamnya memperlihatkan dirinya dengan dengkul dan pusatnya, dimanapun dia. Ini mau berimam memisahkan setan. Ya, ketika sunnah Rasul bicara ini. Nah, barang siapa dalam kehidupannya itu, ya, dalam penekanannya selalu yang dibicarakan dalam ucapan dan perbuatan tentang syariat Rasulullah, mencakup hal urusan agama, begitu. Ucapan perbuatannya benar, penekanannya ke situ selalu. Ngingetin kita kepada agama yang menguntungkan kehidupan, bisa dimengerti. Nggak selalu agama itu menguntungkan. Meskipun agama Islam nggak menguntungkan, bergantung. Syariatnya menguntungkan, tapi karena syariat ini dibawa oleh manusia yang ini nggak pernah kenali dia, tetap kerugian pada dasarnya. Bisa dimengerti? Kerugian, orang bingung Islamnya gimana sih, Islam gimana? Islam gimana? Islam udah jelas, selalu aja salah ngikutin orang. Nah, dalam ucapan perbuatannya selalu penekanan kepada syariat Rasulullah SAW begitu. Ketika ente dapati orang memiliki perilaku seperti itu, sebagaimana Al-Imam Abu Utsman mengatakan seperti itu, apa pengaruh orang tadi yang Allah telah berikan? Nataqa bil hikmah. Ketika dia bicara sesuatu yang bismillahirrahmanirrahim, hikmah banyak artinya. Paling ringan pengertian hikmah adalah ilmu ma'al amal. Orang bicara ada hikmah pada pembicaraannya. Berarti ini orang ketika dia bicara membuka hati dan pikiran manusia untuk dia sadar kembali kepada apa yang diharapkan dalam bahasanya. Begitu dalam tuntunan. Ketika orang itu bicara, maka nataqa bil hikmah, dia bicara dengan bersendikan hikmah ilahiyah. Artinya ada sentuhan-sentuhan ilahi dari bahasa yang dia sampaikannya. Begitu. Dimana kata-kata sentuhan ilahi enggak semua yang diperdengarkan dan didengar oleh orang yang dihadapi ketika dia bicara. Dapati sentuhan ilahi, sebab itu punya Allah Ta'ala. Mana yang Allah tak kehendaki bakal beruntung dalam agamanya, dalam hidupnya, dia tersentuh dengan bahasa hikmah yang dikeluarkan oleh orang tadi. Di mana orang itu selalu dalam penekanan kehidupannya, dalam keseharian, ucapan dan perbuatan, selalu mengingatkan kita akan kebenaran agama yang menguntungkan. Begitu. Ketika orang itu punya sifat yang demikian, nataqa bil hikmah, mutlak dan pasti. Bahasanya nggak pernah ada dalam ucapan umumnya manusia yang berilmu. Habis, begitu.
Kok habis? Iya makanya nerangin lagi. Inti kalau kata ngomong habis boleh nengok. Habis yang maksudnya apa sih? Ya, habis maksudnya apa? Paham nggak? Ada orang ngomongnya ala kadar. Soalnya tajam amat orang ngomongannya. Ada orang ngomong sampai keringetan itu. Pulang nggak ada nganterin. Ngomongnya semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Buju buneng mbak sepanduk aja teriak Allahu Akbar. Jawabin, monyet kebon. Teriak-teriak Allahu Akbar, katanya monyet kebon ya. Teriak-teriak Allahu Akbar, monyet kebon. Guang suruh. Bisa dimulai, katain monyet kebon. Deh, di mana kayak teriak-teriak Allahu Akbar. Monyet kebon. Monyet teriak Allahu Akbar. Babi ente, musuh agama teriak Allahu Akbar jalan-jalan. Hah? Ente bisa ada mati, polisi nggak peduli, digebukin lagi sama polisi. Tentara belum teriaknya Allahu Akbar. Apakah polisi menggebuk orang itu karena diucapannya Allahu Akbar? Bukan. Bisa ada mati karena ucapan mulia tadi didatangkan oleh manusia kotor dalam ucapannya, dipukullah dia dengan perilaku yang tak terpuji. Paham tuh ilmu? Lihat ketika kebenaran demi kebenaran, kemuliaan disampaikan oleh orang hina, tetap hasilnya kehinaan. Lihat kebenaran yang disampaikan oleh orang hina, tetap akhirnya kehinaan. Yang menyampaikannya jadi hina, yang mendengarkannya pun jadi hina. Di mana hina tak membuahkan kesadaran. Habis. Kata anak, maksudnya habis sih. Ya. Sebaliknya, ngerti begitu ya? Ini enggak udah hikmah terlalu ini. Kalau dia biasa sering ngaji mana ente tahu dah. Biasa hadir di sana sini punya rekaman. Ya. Udah, bahkan penjelasan hikmah yang ada di kasih anak lebih sempurna ketimbang yang tadi Anda jelaskan. Udah, itulah kerugian orang. Ada kesempatan waktu untuk mengambil ilmu yang menguntungkan, menambah keyakinan, diabaikan hanya karena capek, lelah. Alhamdulillah. Ente biar tahu, bukan ngaku-ngaku, emang kehidupan Anda seperti itu. Bisa dimoti. Kerusakan penglihatan mata Anda bagian kanan tak meruntuhkan hati Anda kepada Allah Ta'ala untuk tetap Anda jalani agama dan tetap Anda belajar dan belajar sampai pada malam hari ini. Enggak jadi berkurang dengan sifat kurang yang Anda miliki. Paham itu ilmu. Tapi Anda dengan segala kesempurnaan, kenapa terjadi penurunan dan penurunan? Pada kesempatan luas untuk ente raih kehidupan melalui agama ente. Allah ya Rabb. Ketika pembauran kepada asal-asal manusia membuahkan keraguan-keraguan, membuahkan segen, capek, ngantuk. Naumatal abad. Tidurlah kamu hai makhluk hina sepanjang-panjang zaman tanpa waktu. Toh dalam siksa. Paham ente? Ente capek. Ya kesian. Udah mau cemplakin bininya. Najis. Pulang lo bisa cemplakin bini lo. Kenapa kemuliaan yang Allah telah bukakan saat itu belum tentu besok ada lagi. Nggak ada mati atau ini mati. Kenapa ini nggak ambil manfaat lebih dulu? Karena sekian lama agama dibawa oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Hanya penyampaiannya Allahu Akbar. Tapi ingat nggak membuahkan sadar manusia. Kenapa? Sebab ucapannya dan Allahu Akbar. Tapi dalam kehidupan dalam keseharian dia tidak mencerminkan sebagaimana sunnah Rasul punya harapan. Apa hasilnya? Tak membuahkan hikmah ilahiyah pada dia yang diajak bicara. Bis. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanggung ya Rabb subhanahu wa man ammarul hawa 'ala nafsihi. Nataqa bil bid'ah. Sebaliknya, barang siapa dalam bahasanya, dalam ucapannya, dalam kehidupannya, ambisinya yang berjalan, tujuan-tujuan hina dina dalam pandang agama, tapi disembunyikan, bahasanya indah surgawi. Bisa dimengerti. Udah Masya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami. Kami berbuat dosa pagi siang sore malam. Memang begadangan. Masa buat dosa tadi pagi siang sore malam, kapan lo tidur setan? Ya Allah ya Tuhan kami. Kami hitung-hitung dosa kami. Ke Pulau Komodo. Lihat dosanya kayak Pulau Komodo. Komodonya enak ketika ketakutan ke Komodo. Gimana itu dosa kayak pulaunya?
Ya Allah ya Tuhan kami. Dia begitu aja di TV. Ya Allah ya Tuhan kami. Yang sakit biar sembuh, yang sakarat biar mati. Astagfirullahaladzim. Ada bingung. Nidatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ada yang jawab Salim. Tukang tipu badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lo kira tukang urut. Lah kita yang ditarik, badan kita yang tahap. Kadang belum dipegang deh. Aneh jawab. Angin apaan gue ledekin lo? Ada astagfirullah. Itu yang jadi takut dengan sholat ya Rob. Setan iblis jago. Udah kita nggak berbuat dosa, urusan A disikirin ke urusan M atau D. Ini salah niat, inti bicara begini dosa besar inti. Ya orang anggap majlis riba, ya anjing goblok. Inti ada orang model-model orang berilmu tanggung inti ya. Tahu ilmu tanggung? Sebatas yang dilihat itulah ilmunya habis. Itu namanya orang tanggung. Sebatas yang dilihat itulah ilmunya, itulah orang-orang tanggung siapapun mereka. Anjing majlis riba begitu. Riba. Biarin riba aku dapat duit. Lu jujur orang enak. Tuan gue, rame orang bagi duit. Betul lah. Alah. Riba. Aneh nggak takut orang bilang riba barusan lo. Sebaliknya, tadi begitu wa man ammara al-hawa 'ala nafsihi, mana bebas ya barang siapa dalam. Iya, bahasanya benar. Sesuatunya, masya Allah. Pada nangis lagi. Ya Qawi, ya Matin, ya Jabbar, ya Ra'uf, ya Qasid, ya Malik, ya Qadir, ya Alif, ya Abid. Anda bilang bisa menangis ya, nggak tahu apa-apaan bisa menangis ya. Jago ya Arab kasihan. Waman amrul hawa ala nafsih, barang siapa susah sih kebenaran yang disampaikan, tapi ambisi dalam hati terselubung dari apa-apa yang diinginkan. Paham ini? Ambisinya ada. Ibarat aneh ngomong begini, berharap ente puja-puji, berharap ente bagi duit, berharap na'udzubillah. Yang dalam pandang Allah Ta'ala, anda dapat laknat Allah Ta'ala. Ngomongnya kayak Masya Allah, tapi hati anda dalam laknat Allah Ta'ala. Dengan bahasa-bahasa tadi. Bisa ada modi. Waman ammarul hawa ala nafsih. Sesungguhnya ambisinya ada. Tujuan-tujuan hina dina dengan kebesaran Allah Ta'ala. Menyebut Rasulullah dan segalanya. Dalam laknat Allah Ta'ala. Terselubung ya. Terselubung. Bisa ada modi. Ketika itu berjalan pada diri seseorang, apa hasilnya? Nataqa bil bid'ah. Allah telah buktikan dalam bahasanya, dia mengada-ada dalam hal urusan sunnah Rasulullah SAW. Yang orang-orang alim soleh dalam kitab, dalam kehidupan enggak seperti itu. Kerjaannya Allahu Akbar. Bisa dimoti. Kita bisa menjelaskan begitu syariat Rasulullah, begitu sunnah Rasulullah, begitu kehidupan Rasulullah, begitu sahabat. Wah, kan kita mustahil mampu mencontoh. Tapi kan semasa kita hidup ada orang yang nuntun kita baik, sebisa yang kita lihat baik, dan kita bisa sampai berbuat baik seperti yang kita bisa kerjain. Kan alhamdulillah. Bisa dimoti. Alhamdulillah masih bisa gue lihat ada orang baik, gue bisa ikut. Alhamdulillah. Ingat, cara baik tanpa ilmu. Ilmu nggak membuahkan baik tanpa pengamalan. Ilmu dalam pengamalan tidak menjadi anda baik tanpa perbuatan dalam makna ketulusan kepada Allah Ta'ala. Dimana ikhlas terbagi 3 tahapan. Nanti masanya kasih tahu. Jadi mau ke ente nih, nggak ikhlas toh sama ana minta nggak ikhlas utuh. Enggak, Allah ana ngaku malu saya Allah minta ya enggak ya. Bisa ana nggak ikhlas sama haram, ikhlas nggak ada. Kenapa ya? Anda bilang haram atau makna haram atau pantang? Anda nggak sanggup, ikhlas tulus nggak sanggup. Anda perlu punya duit dari ente.
bakal bayar listrik, bayar pajak mobil, bakal berobat mata, bakal berobat gigi, bakal berobat kuping gara-gara nyamuk, kan kata gara-gara infeksi kuping anak. Tuh kerja bakti mandi kagak, peler bedaki anak garuk. Ya 3 hari kerja bakti nggak mandi, gatel terus anak dalam anak garuk, lecet, kan jalan miring. Mesti ke dokter kulit, bayar 400, bayar 300. Anda perlu duit ya Allah. Bisa ada muti. Sementara kewajiban memanggil untuk Anda harus berbuat dalam agama. Anda ikhlas dalam hal ini. Terserah mau ngasih-ngasih enggak. Oh, Anda enggak mampu begitu. Ya Rob, tolong ya Rob, yang enggak ngasih mudah-mudahan pulang nyasar. Berarti ikhlas pertama karena Allah Ta'ala. Tok, enggak Anda. Tuh, yang wajib ada pada 3 bagian. 1 yang mana? Alhamdulillah. Kesimpulan aku mau kasih tahu ya Rob, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari sejauh yang aku tahu dan aku lakukan, mereka datang pun sama dapat manfaat, dapat ilmu, dapat doa, dapat kebenaran, dapat ampunan ya Rob. Tuh, ada yang aneh pengen itu juga, pengen juga dapat doa. Mudah-mudahan kali-kali aja hajat anehnya mau ngelamar, ya mertua nggak buang muka. Mertua laki nggak buang muka, mertua perempuan sudi dapat mantu yang begitu. Mantu bangun tidur putar-putar rokok doang. Paman Amar pada siapa bicaranya, tapi terselubung ya ketidakbaikan bicaranya dang agama Rasulullah saudara nggak bisa dibohongin, ente nggak bisa dibohongin. Inti hidup berpuluh tahun, terutama yang 50 tahun ke bawah, berpuluh tahun dalam kedosaan. Bisa ada mati. Bukan ente dibohongin, bukan ente dibohongin sama mereka. Membawakan agamanya bohong. Berarti ada kepentingan-kepentingan ketika menyampaikan ilmu dan nasihat. Ada kepentingan, tahu kepentingan ente? Biar orang puji, biar dipandang apa, biar dianggap bagaimana, itu namanya hawa. Ada kepentingan-kepentingan yang laknat Allah Ta'ala pada diri orang-orang tadi. Bisa ada mati. Seperti yang itu umum lihat bagaimana sih? Nyor-nyorin orang. Nggak bisa. Allah Ta'ala nggak bisa ente ciptakan sesuatu untuk disor-sor, nggak bisa. Oh iya, nggak bisa. Ketika orang itu berjalan dang-dang natoko bil bid'ah, bahasanya pada akhirnya tuh dalam agama dia mengada-ada. Arti mengada-ada atau bid'ah itu pada hal-hal yang orang-orang soleh, para wali Allah, ulama-ulama nggak ada yang ngajarin seperti itu. Bisa ada mati contoh yang gampang, lu lihat TV habis. Udah contoh yang gampang, lu lihat TV habis, udah nggak ada ya di alam dunia. Kitab orang-orang soleh yang membuahkan keselamatan hidup orang muslim lagi perempuan dengan aneka dosa yang mereka laksanakan, berbuat seperti itu dan itu nggak ada inti habis. Itu bid'ah namanya. Kalau dibilang bid'ah hasanah, tidak membuahkan. Cara-cara yang Anda tempuh ini lah asoblazim. Paham? Makanya ada seseorang mu'allaf di televisi. Bisa ngerti? Dia tegur tuh kiai satu yang dikenal di Indonesia, satu lagi mubaligh, ya top kaya, kemarinnya tersingkir dengan sendirinya. Lihat ente, kalau orang top urusan dunia tapi agama jadi badannya, dari lepesannya, jadi hiasannya, tetap Allah telah singkirkan dari waktu ke waktu seiring dengan tukang-tukang tipu dalam agama yang top dari waktu ke waktu. Paham? Dulu top A mampus, datang B top mampus, datang B top mampus. Lihat ketika dunia bicara, tapi ingat bahasanya agama. Paham maksudnya? Saya mu'allaf sudah kurang lebih 12 atau 15 tahun. Nih kata orang yang mu'allaf dari di luar Jawa. Kenapa Anda yang dibilang ulama tidak lagi membicarakan tentang akidah, tentang tauhid kepada Tuhan Allah Ta'ala, tentang namanya agama, kiai atau ulama? Bicaranya bukan dunia, bicaranya bukan politik, bicaranya bukan ini. Tapi yang menambahkan keyakinan, saya mu'alaf ya. Kenapa anda yang dikatakan ulama justru bicaranya kepada keduniaan? Oh, ini bilang mampus loh. Emang orang berilmu, pengalaman di politiknya 40 tahun, ngejawabnya gampang. Yang satu tuh nggak bisa jawab. Yang satu tuh yang mudah nggak bisa jawab. Disuruh yang tuaan. Begini,
agama tuh bukan akhirat saja, agama juga dunia. Artinya agama ya membicarakan juga hal urusan dunia, di mana kaitannya kepada akhirat. Anda bilang jago loh. Anda nggak lihat jawaban lo, Anda jawab, Anda lihat pertanyaan dari mu'alaf tadi yang dia memaki karena sakit hati. Aku mu'alaf kurang lebih 12 atau 15 tahun meyakini Tuhan Allah Ta'ala, meyakini syariat yang Rasul bawa, karena aku mencari tahu kejujuran kebenaran syariat Nabi. Jadilah aku orang muslim. Tapi Anda yang seharusnya bicara tentang Islam dan keislaman yang membuahkan keyakinan, kenapa Anda jadi bicara urusan ini, urusan bisnis, urusan politik? Mampus lo digituin. Paham tuh omongan? Bisa dengar ya. Tuh, nataqo bil hikmah. Nataqo bil bid'ah. Ketika orang dengan lapisan agama seindah apapun yang diutarakannya, sementara hatinya punya harapan, punya tujuan yang tak terpuji dalam pandang ilahi, dalam pandang agama, pada akhir-akhirnya Allah Ta'ala nggak bisa didustakan oleh makhluknya. Nataqo bil bid'ah. Omongannya nggak punya arti apa-apa, ibarat air di atas daun keladi. Habis. Orang dengar, Masya Allah, hilang. Hilang. Habis sudah. Nggak membuahkan. Minta maaf tadi. Kalau aneh kan bukan ceramah. Aneh emang hidup aneh gembel, ngajarin orang dari dulu alif bata sampai malam ini, insya Allah sampai mati. Aneh begini nggak berubah. Ternyata aneh dari dulu. Aneh bukan guru asal. Dulu juga gak ada orang pakai Al-Ustadz Al-Habib. Hanya aneh di Jakarta. Kini bertebaran kayak tempe bacem Al-Ustadz Al-Habib. Kang kerupuk. Gak ada dulu 20 tahun yang lalu Al-Ustadz Al-Habib kecuali aku. Kini bertebaran Al-Ustadz Al-Habib, Al-Ustadz Al-Habib. Tai apa? Naik motor boncengan aja Al-Ustadz Al-Habib. Tuan gue diboncengin. Paham ya? Sallallahu itu ya Muhammad. Nggak ada maksud menghina, enggak. Aneh mendingan orang hinain ana. Tapi dalam pandang ilahi aneh dimaafin karena tujuan ana ente dalam penyampaian ini meskipun ketus, kasar, sadis, maafin ya Rob, nggak ada maksud lain. Bisa mengerti? Ente dong mencari tahu bagaimana tim SAR Search and Rescue ketika berbuat. Nggak ada sisi lembut-lembut, Pak sini Pak ya. Dimakan melahar dingin loh. Tuh, ya dilemparin tambang, dia ikat, dia tarik, luka dia. Orang yang melihat biadab tuh Sar. Pelan-pelan aja narik orang, goblok. Lu nggak lihat lahar dingin? Kayak bubur baru dituang. Swang. Mau nyampetin orang, Pak, hati-hati Pak, sebentar Pak ya. Ini Pak, saya lemparin tambang Pak. Pegang ya tuh tambang di mana, tuh aki-aki di mana? Mau makan batu dingin. Udah capek ya Rob. Ya Rob, Allahumma sebagaimana kami memohon tahun yang lalu, kami berharap tahun yang lalu, kami minta tahun yang lalu, pun tahun yang sekarang yang telah kau kabulkan, terima kasih banyak, kami gak sia-siakan. Dan yang sekarang serta tahun lalu kami mohonkan kau belum terima, kabulkan ya Rob. Kami punya hajat tanggal 17 Desember malam minggu ketiga. Kau maha tahu tujuan, maksud, harapan dan keinginan hamba. Ya, mereka pun sama, kami berbuat sesuatunya karena saudara, dan kami berbuat bersama saudara. Mana-mana yang Allah telah kirimkan dan itu permohonan hamba ya Allah, kasih rezeki sebebas mereka. Yang kesimpulan, kirimkan orang-orang baikmu pada malam di mana aku berbuat rasa syukur aku di majelis ilmu Zadul Muslim, yang itu semua melibatkan semua orang-orang yang kau ridhoi dalam kehidupannya dalam urusan agama. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. أنعمت عليهم Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Besok malam kita di Al-Busra setengah 12 diusahakan ya itu sampai ya. Mudah-mudahan setengah 1 jam 1 bubar. Yang bisa store malam ini alhamdulillah, enggak besok malam aja. Malam minggu akhir ya. Store boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Jadi besok malam Jumat masih di Al-Busra. Malam minggu Anda masih di Al-Busra. Terakhir malam Jumat ketiga Anda di Al-Busra. Iya, tapi ente jangan nyetor malam Jumat ketiga. Nilai ente udah 50%, Anda udah nggak begitu menghargai. Kenapa? Ketika orang berharap sangat bantuan, ente ada kesempatan cepat bantu dia. Jangan nunggu masih banyak yang lain yang nolongin, jangan.
Belum tentu pada saat ente mau nolong Allah telah bukakan pintu untuk menolong. Rugilah Anda. Anda sering bilang jangan ente kayak nasib orang tua ana. Bisa ada ngerti nasib almarhum Sayyidul Walid jangan kayak dia. Di akhir umurnya orang bermiliar memberikan padanya. Ingat dia sudah di akhir usia. Paham? Di akhir umur lu baru tolong bapak gue dalam agama, bukan nolong pribadinya Bang Madam. Di akhir umur ente baru berlomba mendekatinya, berbuat untuk apa yang dilakukannya dengan beratus juta bermiliar rupiah. Ingat dia sudah di akhir usianya. Numpang tanya apa kemanfaatan uang Anda? Orang itu sudah tenaganya 99% habis. Jangan ente seperti orang tua anak ya. Jangan nasib seperti itu. Bukti kuat setelah Al-Busra pulang ke rahmatullah. Bisa ada mulai. Jadi kalau ente mau bantu anak, selagi anda bisa berbuat dengan tangan dan sesuatunya, itulah makna kebenaran yang diperlihatkan dan dilakukan. Tuh di situ. Kalau anak sudah tua panjang umur gitu, udah enggak butuh duit, udah enggak cuma melihat ente doang. Terima kasih banyak ya datang ya. Tadi waktu Ubib minta, Ustaz minta nanggok gak? Kadang-kadang gila masih ingat. Aneh sampai sakarat ya masih ingat duit sampai sakarat. Kalau aneh mati ente jangan mbak itu ya, jangan mbak apa-apaan ya. Ya, bawa kopi metermos ya. Bisa ada boleh. Ngomong tuh nggak kayak meteran enak ya. Ya, soalnya Allah biar aneh bertenaga luar dalam. Itu bisa berbuat, berarti ente bisa menyalurkan kemanfaatan selagi anda bisa berbuat. Sebab kendali ibarat pengemudi, ibarat sopir, aneh yang nyetir. Bisa dimulai. Sehingga kemanfaatan apapun yang ente berikan, aneh yang bisa olah. Tapi kalau umur anda sudah nggak lagi membutuhkan apa-apa ya orang, wah, bang, lihat ketika orang buta baru tahu orang, ibarat orang buta baru dioperasi karena kataraknya. Ibarat orang congek baru dioperasi gendang pendengarannya. Ibarat orang gagu baru bisa ngomong. Ada yang ngasih tahu, ada yang memperdengarkan, baru dia tahu, baru dia dengar. Padahal puluhan tahun dia tahu anak punya orang tua, tapi berpangku tangan dari memberikan bantuan, yang itu bantuan urusan agama dan untuk dia yang membantunya. Tapi nggak beranjak untuk sesuatunya. Di akhir umur baru. Itu pun setelah dikasih tahu sama wali-wali lainnya. Habib Rahman, sono Habib Rahman, sono Habib Rahman. Numpang tanya. Ente mau ngasih anda bantuan-bantuan setelah umur anda 70 tahun, 75 tahun, 80 tahun, haram gua butuh lolo. Anda butuh lagi, anda masih muda, anda bisa berbuat manfaat buat anda, manfaat buat anda. Tapi kalau udah umur 20, ya udah jalan, ya udah nengok kanan kiri, jalan dengan kita. Tapi kalau perempuan nanya heran. Itu perempuan pakai kuning sahabat itu. Heran, orang soleh kalau lihat perempuan bening nengok satenya ya. Ini kalau lihat orang Habib kayak bukan Habib, dia perempuan ini cakep, mukanya ditutup pakai sorbannya atau pakai tangannya, gaplok tuh Habib. Alah lo bikin aja alah lo. Habib nengok alah lo. Jangan ya, jangan. Ente jangan. Dia perempuan. Anda pernah buktiin tuh orang as-saladim. Ente kenapa muka ente tutupin? Enggak. Oh, ente lah perempuan cakep lagi nutup. Goblok. Anda pengen aku perempuan? Apa yang anda takutin? Anda pengen perempuan? Bisa dimulai. Akhirnya anak yang pengen nggak dapat, dia nutup muka dapat. Berarti ente yang ente perlihatkan kesucian, tapi otak dan hati ente berjalan mengejar tadi. Lihat ketika penipuan, tuh agama yang membuahkan bid'ah. Bicaranya Allah Ta'ala Rasulullah, taik, jangan kau tipu manusia. Allahumma, selagi Allah biara anda masih hidup, gua matiin lo yang begitu. Wow. Anda kalau bicara agama, lo yang nipu saudara gue. Saudara gue, bejat masih saudara gue. Bisa mereka berbuat sejauh itu dalam kehinaan, dalam pandang agama, karena nggak ada yang sentuh, nggak ada yang doain, nggak ada yang openin.
Sementara ente bicara tentang surga, tentang dosa, tentang neraka, ya kesian. Ente nggak lihat orang-orang soleh dalam perbuatan, ente nggak lihat Rasulullah dalam sepak terjang dakwahnya gimana sih, ente nggak lihat sahabat, ente bicara yang enggak. Sama perempuan tutup muka, aneh pengen ujung-ujung ente lebih dulu dapetin. Berarti ente dahsyat ente tutup mata ente tapi hati ente bergerak maju. Mulut anda bergerak, tapi tangan hati anda tak menentu untuk bisa menggapai apa yang anda inginkan. Ente dengan menutup mata menggapai yang ente harapkan. Wah, hebat amat ente. Lihat ketika bid'ah dalam kenyataan. Udah beri salam belum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja'ina min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja'ina min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja'ina min a'malina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar, wa qina 'adzaban nar, wa qina 'adzaban nar. وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Lebih kurangnya minta maaf dari Allah. Besok ketemu dalam Bushra. Yang nggak sempat nyetor sekarang nggak apa-apa, malam Jumat aja atau akhir malam Minggu. Lebih kurangnya minta maaf dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.